إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam kesempatan hari ini, hari Jumat, kita kuatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullahu taala, tema khutbah hari ini adalah al-istiqamah ala ta'atillah. Istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullahu taala, kita sering mendengar istiqamah. Kita sering membaca di dalam Al-Quran istiqamah. Itulah satu jalan yang luar biasa yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullahu taala, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, kita mengambil 4. Yang pertama adalah fastaqim kama umurt, surat Hud ayat 112. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqamalah di jalan yang benar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah. Kata ulama di ayat ini adalah, kalau kita sedikit keluar dari istiqamah, selalu cepat-cepat beristighfar. Jemaah rahimakumullahu taala, ayat yang ketiga surat Al-Ahqaf: innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang katakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqamah, enggak akan mereka takut dan enggak akan bersedih. Yang terakhir adalah surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang katakan kami adalah Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala dan mereka istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaika, malaikat turun kepada mereka, alla takhafu, jangan takut dan jangan bersedih hati. Jemaah rahimakumullahu taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahad ghairik. Qul amantu billahi thumma istaqim. Ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
Dia berkata, wahai Rasul, katakanlah kepadaku di dalam Islam satu kata, dan saya enggak akan bertanya kepada orang lain kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Itulah yang harus kita selalu kita katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqamalah. Jemaah rahimakumullahu ta'ala. Oleh karena itu, istiqamah akan menjadikan hamba itu adalah sebab untuk as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemuliaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu jemaah rahimakumullahu ta'ala, ada dua qaidatan, ada dua prinsip yang harus kita fahami, di atasnya lah terdiri al-istiqamah. Apa itu? Adalah istiqamatil qalb, istiqamatnya hati, dan istiqamatil lisan, istiqamahnya lisan. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu iman 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman seseorang hamba tidak akan lurus sehingga lurus hatinya, dan hatinya tidak akan lurus sehingga lurus pula lisannya. Ibn Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu menjelaskan itu anggota tubuh terpenting yang harus dijaga istiqamahnya setelah hati adalah lisan. Oleh karena itu jemaah rahimakumullahu ta'ala, adalah istiqamatil lisan dan istiqamatil qalb dan istiqamatil lisan adalah dua asas, dua prinsip yang harus kita jaga untuk kita selalu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, yang pertama adalah istiqamatil lisan. Istiqamatil lisan atau istiqamatil qalb. Istiqamatil qalb itu adalah semua ibadah jemaah rahimakumullah adalah kuncinya hati. Oleh karena itu kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang merusak hati. Dua yang merusak hati, asyubuhat dan asyahawat. Kita harus menjauhkan hati dari syubhat-syubhat, dan kita menjauhkan hati dari syahwat atau maksiat. Isilah hatinya dengan keiman kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, mencintai amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan menjadikan hati kita baik. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur adalah, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wahyal qalb. Di dalam tubuh manusia ada kumpulan daging. Kalau dia menjadi baik, semua akan menjadi baik, dan kalau menjadi buruk, semua akan menjadi buruk, adalah hati. Oleh karena itu kita perbaiki hati dengan amalan-amalan yang baik, dengan keimanan kepada Allah dan tawakul dan khauf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbaikilah hati. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, itulah yang Allah juga firmankan di dalam Al-Quran surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikannya, yang membersihkan jiwanya adalah hatinya, dan rugilah orang yang merusak hatinya atau mengkotori hatinya. Oleh karena itu jemaah rahimakumullahu ta'ala, prinsip yang pertama
adalah yang terdiri di atasnya istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah adalah istiqamatul qalb, istiqamahnya hati. Yang kedua adalah istiqamatul lisan, istiqamahnya lisan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah perkataan yang baik. Biasakan jamaah rahimakumullah dirinya untuk mengeluarkan kata-kata yang baik dan jauhilah hal-hal yang buruk atau kata-kata yang buruk. Di mana saja, kapan saja. Ya, karena itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disabdakan di dalam satu hadis, Allah membenci orang-orang yang berkata kotor. Hati-hati. Oleh karena itu, selama lisan kita baik, selama lisan berkata-kata yang baik, itulah satu adalah contohnya untuk kita istiqamah atau selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Idza asbaha ibni Adam fa innal a'dha kullaha takfuru al-lisan, taqul ittaqillahu fina fa innama nahnu bik, fa idza istaqamta istaqamna wa idza ajawta atawajna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam satu hadis, anak Adam kalau bangun baginya lisannya atau anggota tubuhnya semua berkata kepada lisan, wahai lisan, ya, ittaqillahu fina, bertakwalah kepada Allah dan jangan berkata-kata yang kurang baik. Fa idza istaqam, kata Rasulullah sallam, fa idza istaqam fa innama nahnu bik. Kalau lisan itu adalah mengeluarkan kata yang kurang baik, anggota tubuhnya akan ikut. Fa idza istaqam, kalau lisan istiqamah dan kita akan ikut istiqamah, kata anggota tubuhnya. Kalau lisannya itu bengkok, semua anggota tubuhnya akan bengkok. Oleh karena itu sekali lagi jemaah rahimakumullahu taala, jaga lisannya dengan baik. Jemaah rahimakumullahu taala, ada beberapa sebab yang membantu kita untuk selalu istiqamah atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa. Banyaklah berdoa. Banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, selalu kita memohon kepada Allah di setiap waktu yang mustajab, kita memohon untuk selalu istiqamah atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita memohon kepada Allah untuk selalu menjadikan hati kita konsisten atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzugh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jemaah rahimakumullahu taala, oleh karena itu selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang istiqamah. Yang kedua adalah al-inayah bil ilmi nafi'. Kita mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik yang menguatkan kita untuk selalu istiqamah atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memiliki ilmu adalah orang yang tahu jalannya, tahu mana halalnya, mana haramnya, mana bolehnya, mana yang enggak bolehnya. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, ilmu kunci semua ibadah. Ibadah kita akan menjadi baik, ibadah kita akan menjadi benar. Kita harus berilmu sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah takhayyurul jalis wa ikhtiyarur rufaqa. Satu sebab yang membantu kita untuk istiqamah atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencari teman yang baik.
bergaul sama teman yang saleh, bergaul sama teman yang baik. Karena orang yang baik atau teman yang baik akan mengajak kita ke jalan yang baik, akan menegur kita kalau kita salah. Oleh karena itu, ar-rafiqus salih, kita mencari teman-teman yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu adalah atas agama temannya. Oleh karena itulah cari teman yang baik. Cari teman yang selalu mengajak kita ke jalan yang baik. Yang keempat adalah an yatadhakkar al-'abdu daiman wa abadan annahu sayaqifu baina yaday Allah 'azza wa jalla. Kita untuk menguatkan istiqamah kita kepada Allah, kita selalu mengingat besoknya ada waktu yang kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggung jawab apa yang kita lakukan di dunia. Kalau selalu kita mengingat itu, akan menguatkan istiqamah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apapun, kekecil apapun yang baik akan kita bertanggung jawabnya, dan keburuk apapun, kekecil apapun buruknya, kita juga akan bertanggung jawabnya. Kalau kita mengingat itu terus, mudah-mudahan akan menjadi sebab terus untuk istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Melawan nafsu yang kadang-kadang mengajak ke jalan yang buruk. Jelas di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, "Innan nafsa la'ammaratan bis-su'." Jiwa itu mengajak ke jalan yang buruk. Oleh karena itu selalu kita mujahadah, selalu kita melawan hawa nafsu. Kalau makin melawan hawa nafsu, makin kita istiqamah atas ketaatan kepada Allah. Kadang-kadang kita dengar azannya lewat, kadang dengar iqamah salat lewat, kadang-kadang salat sunnahnya ditinggalkan. Jangan, kita harus memaksa diri untuk kita bisa melakukan itu. Karena itulah yang akan menjadi jalan baik, kebahagiaan di dunia dan bahagian di akhirat, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Oleh karena itu jemaah rahimakumullahu ta'ala, selalu melawan hawa nafsu. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya, jangan biarkan begitu saja. Melawan hawa nafsu itu adalah satu sebab untuk bisa kita istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullahu taala, itulah 5 sebab yang membantu kita untuk selalu istiqamah ke atas istiqamah atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi baca di awalnya surat Fussilat ayat 30. Itulah buahnya kata ulama. Buahnya hasilnya istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan turun. Ulama tafsir ini menafsirkan kapan? Pas meninggalnya, pas sakaratil maut. Dan mereka berkata apa? Allah takhafu. Jangan takut. Takut dari apa? Dari proses kematian sampai kiamat. Wala tahzanu. Jangan bersedih. Jangan sedih apa? Dengan apa yang Anda tinggalkan di dunia, anak, istri, keluarga. Wabshiru bil jannah. Ya, diberi gembiralah jannah, surga yang Allah janji kepada mereka. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, khatib berpesan kepada semuanya, marilah kita selalu berusaha terus untuk istiqamah atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
جماعة صلاة جمعة رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah pertama kita sampaikan istiqamah, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an tentang istiqamah dan dua prinsipnya, kaidahnya yang terbangun di atasnya istiqamah dan sebab-sebabnya yang membantu kita untuk selalu istiqamah atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah buahnya istiqamah itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda 'anil khulafa ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'izzil Islam wal muslimin. Allahumma 'izzil Islam wal muslimin. Allahumma 'izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتليا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.